Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Dalam derivatif kurs mata uang ini ada pasar, currency future, pasar currency option. Ini sebenarnya bukan hanya future. Di dalam future ini nanti ada temennya dia, yaitu forward, currency forward. Kemudian ada option, currency option, pasarnya. Nah, ini option ini juga ada dua, ada yang call option, ada yang put option. Nah, jadi ini sebenarnya berlawanan gitu, kayak cermin lah ya, yang satu sebagai pembeli, yang satu sebagai penjual. Jadi nanti kalau ngitung-ngitung ini agak ada hitung-hitungannya. Jadi kadang harus menempatkan diri kita, oh ini sebagai pembeli, oh kita saat ini sebagai penjual gitu. Jadi nanti lebih mudah kita untuk mengaplikasikan hitung-hitungannya ya. Nah, nanti itu akan lebih mudah dibantu dengan adanya grafik kontingensi bagi opsi ini ya. Sehingga kalau grafik kan secara visual kita lebih mudah memahami ya pada saat kita harus melakukan menggunakan opsi tersebut, pada saat kapan tepatnya, pada saat kapan ada terjadi pemasukan, pada saat kapan rugi gitu ya. Nanti kita akan pelajari grafiknya ini. Kemudian ada efisiensi dari future dan juga opsi. Ya. Derivatif. Apa itu derivatif? Tulisannya agak putih juga jadi agak silau. Jadi transaksi derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang dipergunakan untuk mengurangi resiko. Nah, jadi kalau kita udah belajar manajemen resiko, ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko terutama pada perusahaan multinasional karena adanya fluktuasi dari nilai tukar ya, yang kita udah pelajari. Nah, nilai tukar ini bisa kita kurangi efeknya fluktuasinya. Salah satunya dengan apa? Salah satunya tadi dengan hedging ya. Nah, ini bagian dari hedging ya. Ada future, forward, opsi ya, itu bagian dari hedging. Nah, ini derivatif. Spekulator menggunakan perdagangan mata uang hanya untuk memperoleh keuntungan maupun oleh perusahaan untuk melindungi posisi valuta asingnya. Jadi derivatif dulu deh. Derivatif itu derivatif itu lebih pada turunan ya. Derivasi adalah turunannya. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang melibatkan turunan dari produk yang diperdagangkan ya. Intinya adalah valuta asing tersebut ya. Nah, valutanya itu nanti kan ada beberapa turunannya tuh, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, itu derivatifnya. Nah, ini biasanya memang digunakan bisa oleh spekulator gitu ya. Spekulator itu orang yang cari keuntungan aja. Jadi dia melakukan jual beli, emang kerjaannya untuk cari keuntungan. Jadi kerjaannya ya cari selisih antara nilai jual dan nilai beli dari valuta ini. Nah, ada selisihnya itulah yang akan menjadi keuntungan buat dia ya. Ini memang dulu pernah di Indonesia tahun 98 itu yang yang kemarin sempat Ibu ceritakan, rupiah itu sempat murah, kemudian jadi sempat sangat mahal sampai 20.000, dari 2.500 sampai 20.000. Itu disebabkan salah satunya karena spekulator ini. Waktu itu George Soros, dia seorang pemodal yang besar yang mempunyai investasi cukup besar di Indonesia, dia pemain falas juga. Nah, dia sudah memprediksi emang kondisi saat itu bukan hanya di Indonesia ya, Asia pada umumnya dan dunia juga mengalami krisis. Nah, dengan adanya krisisnya ada penurunan nilai si valuta asingnya ini. Si rupiah juga begitu, rupiah mengalami penurunan yang cukup tajam, ditambah dengan kondisi politik dan ekonomi sosial di Indonesia juga sedang kacau balau saat itu. Sehingga si spekulator ini, George Soros ini memanfaatkan kondisi ketidakstabilan itu untuk meraup, memperoleh keuntungan. Jadi dia jual si rupiah ini dan borong dolarnya, sehingga rupiah makin
rendah banget nilainya gitu ya, nggak ada nilainya sampai segitu kan waktu itu. Nah, jadi si Joe Soros sih cari keuntungannya dari situ. Dia bukan hanya di Indonesia, beberapa negara Asia juga dia punya investasi di situ ya. Sehingga ini si spekulator ini bukan hanya cari keuntungan saja sih sebenarnya, tapi dia kalau memang modalnya sangat besar, dia sampai bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara ya. Nah, selain si spekulator ini, derivatif ini juga digunakan oleh perusahaan. Nah, ini benar-benar perusahaan MNC kalau ini ya, dia benar-benar perusahaan yang menjalankan suatu perdagangan multinasional antar negara. Tujuannya dia menggunakan derivatif ini adalah untuk melindungi posisi valuta asingnya. Jadi jangan sampai valuta yang dimilikinya itu jadi sangat turun jumlahnya kursnya gitu ya. Nah, untuk menguncinya, salah satu cara mengunci si valutanya ini dengan beberapa cara derivatif ini gitu ya. Nanti ada macam-macam bentuknya tadi. Kita next dulu ya. Oke, ini yang pertama ada pasar korensi dari future. Kontrak yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Hal ini serupa dengan kontrak forward dari segi perjanjian, tapi berbeda dari bentuk perdagangannya. Kontrak future diperdagangkan langsung antara dua pihak yang saling bertemu, sementara kontrak forward diperdagangkan melalui telepon. Kontrak future harus terstandarisasi dan kontrak forward dirancang sesuai keinginan pemesan. Baik, jadi kontrak di future ini langsung dibahas forwardnya. Sebenarnya beda nih ya. Perbedaannya udah ada di sini juga. Jadi kalau ini sebentar ya. Jadi ini dibuat suatu kontrak dulu gitu ya. Ada si orang yang perlu valuta asing, gimana ya ceritanya biar mudah dipahami. Misalnya Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika ya. Kita membeli barang-barang dari Amerika. Ya, kita beli barang-barang dari Amerika dengan menggunakan dolar tentunya kan. Nah, menggunakan dolar. Tapi belinya nggak cash nih, belinya kredit, sehingga nanti mau dibayarnya misalnya 3 bulan lagi gitu kan, kita mau bayar 3 bulan lagi. Nah, takut si dolarnya ini naik nantinya 3 bulan lagi. Nah, kita bisa gunakan ini si future ini. Bisa future, bisa forward kita gunakan. Pilih mana yang menurut perusahaan itu lebih sesuai gitu ya. Sehingga kan kita takutnya tadi ada kenaikan dari si dolar ini. Kalau dolar naik, otomatis kan utang kita jadi lebih banyak kan untuk membayarnya. Kita perlu rupiah yang lebih banyak untuk bayar kan. Nah, takut itu makanya kita menguncinya. Nilai dolar kita kunci. Kita kuncinya bisa dengan harga misalnya spot saat ini. Dolar saat ini berapa tuh? Taruhlah 14.500 ya, 14.500. Jadi kita 3 bulan lagi kita tetap bisa bayar utang kita tadi dengan dolar 14.500. Nggak naik gitu ya. Mungkin aja naik, mungkin turun ya. Kan kita nggak pernah bisa prediksi dengan tepat apakah ke depan mau naik atau turun. Tapi paling tidak kalau kita udah mengunci dengan harga segitu, kita lebih safety, lebih tenang gitu ya. Oh, kita punya utang segini. Jadi perusahaan bisa lebih pasti untuk membayar hutangnya, nggak terjadi kenaikan. Kalau penurunan sih alhamdulillah, jadi penurunan utangnya makin kecil ya. Nah, yang ditakutkan adalah dengan utangnya ini jadi naik karena adanya apresiasi dari dolarnya. Nah, kita bisa menguncinya menggunakan future ataupun forward. Nah, ini ada bedanya. Bedanya antara future dengan forward itu kalau sebentar. Nah, serupa tapi tak sama ya. Kalau future itu diperdagangkan antara dua pihak yang saling bertemu.
Jadi kalau future itu ada bursanya, kayak di Bursa Efek Indonesia. Kalau di situ kan dijualnya saham-saham ya. Nah kalau ini valuta, khusus valuta aja. Jadi itu ada bursanya juga yang menjual valuta ini. Jadi di situ nanti ada pialang-pialangnya nih. Pialang itu perantaranya, ada perantaranya yang memperdagangkan dan mempertemukan antara si pembeli dan penjual dari future-nya ini. Nah, beda kalau forward. Kalau forward ini diperdagangkan melalui telepon. Jadi gini, kalau forward ini itu nggak ada bursanya, nggak ada tempat khusus untuk menjualnya. Misal perusahaan butuh, perusahaan bisa telepon bank. Jadi perusahaan bisa tinggal telepon ke bank, saya perlu 3 bulan lagi $100, $100.000. Nah, saya mau menguncinya, belinya dengan harga yang berlaku berapa yang bank tawarkan, gitu. Jadi bedanya kalau future itu ada bursanya, ada tempat pasarnya. Kalau si forward ini nggak ada, jadi langsung hubungan si perusahaan dengan bank, misalnya seperti itu, ya. Kemudian kontrak future ini harus terstandarisasi. Kalau kontrak forward dirancang sesuai keinginan pemesan. Jadi kalau future ini terstandarisasi itu maksudnya di situ udah ada standar jumlah-jumlahnya per unit. Misalnya 1 unit ya. Kalau dolar Australia itu per unitnya misalnya ada 100.000 kontrak, per unitnya isinya 100.000. Misalnya kalau Inggris misalnya 62.500. Nah kayak gitu sudah terstandarisasi. Misalnya kita perlu dolar Australia 500.000 dolar Australia. Nah kita bisa beli si future ini berarti 5 kontrak. 5 kali 100 karena setiap satunya isinya 100.000. Sehingga kalau kita perlu 500.000 dolar, maka kita bisa beli 5 kontrak ini ya, 5 unit kontraknya. Nah, jadi dia sudah terstandar seperti itu. Kemudian jangka waktunya juga sudah terstandar. Misalnya biasanya dia akan jatuh jatuh temponya itu pada pertengahan bulan, misal tanggal 15 ya. Jadi setiap tanggal 15 bisa dicairkan, gitu. Bisa dilakukan si future ini. Nah, kalau forward enggak, forward ini lebih bebas sesuai dengan keinginan dari si pemesan. Misalnya kita perlu tadi berapa $500.000 ya. 3 bulan lagi. Nah, kita langsung menghubungi bank, kita mau pesan, kita mau beli forward ini untuk 3 bulan ke depan sebesar 500.000 misalnya gitu. Nah, dicairkannya bebas, tergantung dia misalnya mau 3 bulan lagi, mau tanggal 1-nya, mau tanggal 2-nya, mau tanggal 3, terserah, tergantung keinginan si pembelinya ini. Gitu ya. Jadi kontrak forward ini lebih fleksibel sebetulnya daripada kontrak future. Kalau future semuanya sudah terstandar, baik jumlahnya sudah per kontraknya itu sudah ditentukan, kemudian tanggal jatuhnya juga sudah ditentukan gitu ya. Nah, kalau di forward ini lebih fleksibel, kapan tergantung perusahaan membutuhkannya, baik jumlah maupun tanggal jatuh temponya kayak gitu ya. Oh, nanti kayaknya di belakang ada lagi perbedaannya. Kalau di buku Ibu ada yang lebih lengkap ya perbedaannya. Oke, next dulu deh ya. Kemudian bagaimana menetapkan harga future mata uang? Harga future sama dengan kurs forward untuk mata uang dan tanggal jatuh tempo tertentu. Jadi harganya si future sama si forward ini sama nih. Pada tanggal yang sama, misalnya sekarang tanggal 6 September, pasti harganya akan sama
Walaupun dia namanya dia future, namanya forward, tapi harganya biasanya sama. Kalau nggak sama, nanti ada si spekulator nih di sini yang main nih, yang bisa menggunakan selisih dari forward dan future ini, sehingga tanggal harganya selalu sama pada hari yang sama ya. Pada waktu yang sama itu biasanya sama. Kalau harinya udah beda, pastinya beda ya. Kan fluktuatif nilainya, bisa naik turun. Kemudian di pasar future ini cara perusahaan menggunakan future mata uang. Nah, ini intinya di sini nih sebenarnya ya. Jadi kita membeli future itu sebagai lindung nilai atas hutang. Jadi ada membeli future dan menjual future. Ini beda ya. Kalau kita beli future itu sebagai lindung nilai atas hutang. Jadi misalnya kita sebagai importir, kan kita beli produk dari Amerika. Nah, karena kita beli produk, otomatis kita pembeliannya nggak cash, ya, otomatis kita punya hutang kan. Nah, karena kita takut hutang kita nanti jadi tambah banyak karena nilai rupiah kita turun, maka kita untuk kuncinya kita beli future. Ya, untuk melindungi nilai hutang kita biar nggak tambah banyak nantinya yang harus kita bayar. Nah, sebaliknya ini ada yang menjual future sebagai lindung nilai atas piutang. Jadi ini kebalikannya. Kalau kita melakukan ekspor, ya kita lakukan ekspor ke Amerika, sebaliknya. Maka ini juga ekspornya penjualannya nggak tunai ya, hutang, tempo misalnya mau dibayar 5 bulan lagi. Nah, karena dijualnya secara kredit, otomatis kita punya piutang kan. Nah, untuk melindungi piutang ini biar tidak terjadi penurunan nilai, ya, karena kalau rupiah kita turun, otomatis nilai piutang kita juga jadi kecil, ya kan? Si dolarnya makin kuat, rupiah kita makin turun, otomatis piutang kita yang kita terima nantinya makin kecil. Jadi ini kebalikan tadi ya. Kalau tadi utangnya takut makin gede, kita beli future. Kalau ini takut piutang kita jadi kecil, jadi apa yang kita terima jadi kecil. Nah, karena kita takut jadi lebih rendah piutang kita, jadi kita menjual future ini, menjual future. Itu. Sampai di sini pahami bisa? Ibu menggunakan kata-kata yang mudah nih. Jadi ini agak jelimet gitu kalau dipahami, baca bukunya juga agak ribet gitu ya. Jadi kalau Ibu lebih menggunakan bahasa yang simple, sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya sih itu. Ya, jadi membeli future untuk melindungi hutang kita, kalau jual future untuk melindungi piutang kita, biar piutang kita itu nggak jadi kecil. Pokoknya intinya nggak rugi deh, gitu ya. Dan di sini bisa ya, paham ya, lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin future, sekarang kita ke forward. Tadi sempat kita bahas sedikit mengenai si forward ini ya. Kontrak forward adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi tadi intinya sih sebenarnya sama tadi ya, seperti future, cuma tadi ada perbedaannya sedikit. Tadi nggak diperdagangkan di bursa, kemudian dia langsung ke bank, ya kan, ini. Jadi si perusahaan biasanya langsung ke bank untuk beli. Jadi dia bisa pesan. Di sini juga ada jual dan beli ya, sama ya. Ada beli forwardnya, ada juga jual forwardnya. Nah, kalau di sini untuk forward ini biasanya dia nilainya lebih gede dibandingkan dengan future. Kalau future tadi kan per kontrak ya, nah kontraknya kan tadi di split jadi lebih kecil.
Misalnya dolar dibikinnya per 100.000 unit. Sehingga si spekulator ini bisa main tuh di situ. Ya, karena jumlahnya lebih kecil, kalau individu gitu kan biasanya lebih kecil ya. Walaupun ada juga yang spekulator yang gede modalnya, tapi relatif biasanya kalau spekulator ini mainnya di future, karena nilainya di kecil-kecil ya, di split kecil-kecil. Kalau forward ini biasanya yang main adalah perusahaan multinasional, karena kalau perusahaan multinasional kan pastinya perlu lebih banyak kan valuta yang diperlukan, nilainya lebih besar gitu. Jadi selain tadi dia bisa menentukan kapan waktunya mau cair, mau ditukar, terus menentukan jumlahnya. Nah, biasanya perusahaan multinasional lebih menggunakan forward ini. Ya. Dan biasanya lebih murah, kan ada fee-nya ya, ada selisihnya, ada fee yang diperoleh si pialang ini, si bank ini. Jadi selisih harganya itu biasanya lebih kecil, si forward ini. Kontrak forward. Kontrak forward tanpa penyerahan. Perjanjian dalam posisi membeli atau menjual sejumlah mata uang tertentu pada kurs nilai tukar tertentu dan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan, serta digunakan pada mata uang negara berkembang. Kalau ini biasanya untuk negara yang berkembang nih, tanpa penyerahan. Namun NDV, berarti non-delivery forward ya, NDV ya, tidak mengakibatkan pertukaran mata uang yang sesungguhnya pada tanggal kontrak. Cara MNC menggunakannya dilihat dari selisihnya antara jual dan belinya, kemudian premi atau diskon atas kurs forward. Premi ini kalau menguntungkan ya disebut premi, dapat premi ya, selisihnya. Diskon kalau merugikan, negatif. Kemudian ada arbitrase, kemudian ada pergerakan kurs forward sepanjang waktu dan untuk transaksi swap. Nanti untuk jelasnya silahkan baca buku yang Ibu sudah berikan. Di situ ada lebih jelas mengenai ini ya. Dibaca-baca lagi. Nanti ini juga akan kita pelajari kayak arbitrase itu di pertemuan minggu depan. Oh iya, minggu depan pertemuannya diisi kelas besar ya. Kita udah masuk minggu ke-5. Sehingga minggu ke-5 dan ke-6 nanti diisi oleh dosen kelas besar. Harus ikut ya semuanya ya, jangan nggak ikut. Oke, nanti Ibu juga join di kelas besar ya, untuk belajar bareng-bareng kita. Next ya. Nah, ini yang bermasuk. Di sini ada perbedaan antara pasar forward dan pasar future. Tadi udah Ibu sampaikan beberapa poin. Di pasar forward, ukuran kontraknya sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Kita mau perlu berapa, boleh tinggal calling bank ya. Future udah distandarisasi di per kontrak tadi ya, sesuai dengan ininya. Kalau kita perlunya banyak, ya tinggal dikalikan aja berapa kontrak yang kita beli. Tanggal penyerahannya sesuai dengan kebutuhan, jadi kapan mau silahkan. Gitu, kita bisa tinggal eksekusi. Kalau future, kita nggak bisa langsung eksekusi, harus lihat standar waktunya, kapan bisa sesuai kontraknya. Biasanya setiap tanggal 15 per bulannya, pertengahan bulan. Partisipannya nih, nah di sini kalau forward itu ada bank. Nah pialang nih, pialang dan MNC ya, tidak ada spekulasi publik. Jadi spekulator nggak main di sini ya, yang tadi gue jelasin. Kalau forward ini jarang spekulator main di sini. Kalau mereka mainnya lebih di sini nih, di future ini. Deposit sekuritas tidak diperlukan, tapi diwajibkan meminta saldo kompensasi di bank atau limit kredit. Jadi nggak ada depositnya, pengamannya, jaga-jaga amannya, tetapi dia perlunya ya jumlahnya saldonya yang mau ditukar gitu kan berapa. Kemudian kalau future diwajibkan menyerahkan sekuritas dalam jumlah kecil. Jadi ini tujuannya untuk memberi jaminan ya, kolateral bagi si pialangnya ini, bahwa ini orang benar-benar nih mau beli gitu kan, future ini.
Nah, berapa besarnya tentunya disesuaikan ya. Kalau pas misalnya terjadi kenaikan terhadap dolar gitu, misalnya kita rupiah ya, kita beli future untuk melindungi kita terhadap dolar. Sehingga kalau misalnya dolar perkiraannya naik, otomatis biasanya depositnya diminta juga naik. Ya, jadi dilihat kalau mata uangnya, valuta asingnya itu diperkirakan mengalami apresiasi, biasanya depositnya minta ditambah untuk menjaga keamanannya. Kalau mata uang yang dituju ya, mengalami depresiasi, biasanya sih enggak ya. Kemudian kegiatan clearingnya menangani kontingensi antar bank dan pialang individu, tidak ada badan clearing yang terpisah. Kalau ini ditangani oleh pertukaran badan clearing, penyelesaian harian sesuai dengan harga pasar. Lokasi pasarnya melalui jaringan telepon dunia. Kalau future ada bursa perdagangan sentral dengan komunikasi seluruh dunia. Peraturannya dibuat mandiri, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau future ada aturan sendiri yang sudah diterbitkan. Dulu pertama kali ini di Amerika ya. Jadi di sini ada aturan-aturannya, harus mengikuti aturan ini. Community Future Trading Commission on National Future Association. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pemain-pemainnya. Likuidasinya sebagian besar diselesaikan melalui penyerahan, sisanya dilakukan melalui kompensasi dengan biaya tertentu. Kalau futures, sebagian besar diselesaikan melalui kompensasi, sisanya melalui penyerahan. Biaya transaksinya berdasarkan selisih antara kurs beli dan jual. Kalau future ada biaya pialang dengan jumlah sesuai dengan negosiasi. Nah, jadi karena si pialang cari keuntungan, otomatis dia mainnya kan di sini, ya. Cari keuntungannya dari sini. Kalau ini kan keuntungannya langsung ke bank. Sama aja sih sebetulnya. Biasanya lebih rendah biayanya. Biasa forward ini biasanya lebih rendah. Karena kan dia juga kuantitasnya besar. Lanjut ya. Nah, tadi kita udah ke forward, udah ke future, sekarang ke opsi. Apa itu opsi? Mirip juga ini opsi dengan future tadi, cuma ada sedikit perbedaan. Opsi mata uang memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang dengan harga tertentu. Opsi tersedia untuk berbagai mata uang, termasuk dolar Australia, pound sterling Inggris, dan seterusnya. Para pialang opsi meminta pembeli atau penjual opsi menempatkan deposito margin selama masa kontrak. Opsi ini tidak kaku. Semua ketentuannya harus dijelaskan dalam kontrak, baik jumlah, unit, strike price, tanggal jatuh temponya dapat dibuat sesuai keinginan klien. Jadi opsi ini juga lebih fleksibel gitu ya. Lebih bisa dibuat sesuai kontraknya, sesuai dengan kebutuhan. Hampir kayak forward. Ya, cuman dia kecil, biasanya juga lebih kecil. Nah, bedanya apa sih gitu? Nah, kalau tadi future dan juga forward itu harus dilakukan gitu. Jadi kalau pas masa jatuh temponya dia beli, harus beli gitu ya, itu harus dikerjakan, harus dibeli. Atau kalau future ya jual, pada saat tanggal jatuh temponya ya harus dijual gitu. Walaupun kondisinya bisa merugikan, tetap harus dilakukan. Nah, enaknya kalau opsi ini bisa milih. Dia kasih hak ini bebas, boleh digunakan, boleh enggak haknya. Jadi opsi kan memilih ya sebenarnya. Memilih, jadi boleh memilih mau digunakan atau enggak. Kalau pada saat misalnya rugi, ternyata di kurs ke depan rugi nih, justru mata uangnya dolar ternyata malah turun dari 3 bulan sebelumnya gitu kan kita jadi rugi ya, kita udah bayar preminya, kita udah bayar biaya
apa namanya, strike price. Strike price itu strike price itu harga yang disetujui akan diputuskan saat yang akan digunakan. Nah, bisa jadi harganya lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah, kita bisa nggak usah beli. Kita lebih baik beli aja di spot langsung, ya kan? Tapi kalau harganya lebih tinggi, boleh kita gunakan. Jadi gitu, opsi itu bebas. Lihat situasinya. Bisa kita gunakan, bisa enggak. Kalau menguntungkan, kita gunakan. Kalau rugi, nggak usah digunakan. Kalau nggak digunakan, kita rugi nggak? Nah, kita lihat itunya. Paling ruginya itu sebesar biaya ininya, preminya. Jadi ada biaya premi ya. Biaya untuk si pialangnya ini. Si penjual ini, pialangnya ya. Kan dia menanggung resiko juga ya kan. Nah, paling kita ruginya itu kalau kita nggak menggunakan. Nah, ini tersedia untuk beberapa mata uang. Ini mata uang yang memang sudah terkenal ya. Ada yang disebut hard currency, ada yang disebut soft currency. Hard currency itu mata uang yang sering digunakan untuk perdagangan internasional. Nah, seperti ini. Kalau soft currency itu mata uang yang jarang digunakan untuk perdagangan internasional, belum dipercaya. Rupiah masih di soft currency. Kemudian para pialang opsi meminta pembeli atau penjual opsi menempatkan deposito margin selama masa kontraknya. Nah, ini depositonya ini untuk safety ya tadi ya, untuk menjamin. Jangan sampai dia mengingkari nanti pas pada saat rugi harus eksekusi, ternyata dia nggak jadi misalnya. Ini ada marginnya. Opsi ini tidak kaku, semuanya ketentuannya harus dijelaskan dalam kontrak. Nah, dibikin kontraknya, jumlahnya unit berapa, strike price-nya berapa. Strike price ini disebut juga exercise price, yaitu tanggal eksekusinya, jumlah eksekusinya. Jadi pada saat ini berapa nih harga yang ditetapkan ya. Misal dolar 3 bulan ke depan menetapkan 15.000. Itu strike price-nya 15.000. Ya. Kemudian ternyata 3 bulan ke depan harga dolar 14.000. Karena tadi strike price 15.000, harga spotnya ternyata hanya 14.000, kan rugi nih kalau kita menggunakan opsi ini. Nah, kita bisa batalin opsi ini, nggak jadi beli. Lebih baik kita langsung beli di spotnya aja, langsung beli langsung, nggak pakai kayak gini. Karena harga di spotnya lebih murah, kan? Jadi kita batalin kontrak opsi ini. Ya, boleh kayak gitu. Jadi kita hanya akan mendapatkan kerugian dari preminya. Atau kalau ternyata dolar naik, tadi strike price 15.000 3 bulan ke depan, ternyata harganya jadi 16.000. Nah, kita boleh gunakan. Berarti kita gunakan, tetap kita beli dengan harga 15.000. Kayak gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Di sini nanti ada opsi jual dan opsi beli ya. Hampir sama dengan forward tadi, future ada jual dan beli. Dasar pemikirannya juga sama ya. Di sini ada pasar opsi, bursa over the counter. Jadi di pembeliannya juga di pasar ya, ada bursanya. Oke. Nah, currency call option atau opsi beli mata uang. Jadi kita yang call dulu ya. Currency yang call option dulu. Jadi ada call option, ada put option. Jangan bingung juga nih, call sama put. Kalau currency call option itu memberikan hak untuk membeli ya, intinya di sini membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode tertentu. Harga yang dibeli
harus dibayarkan pemilik opsi pada saat ingin menggunakan haknya. Membeli valuta dinamakan dengan exercise price atau strike price. Di harganya udah patokannya ditetapkan, ini disebutnya ya. Dan tiap opsi memiliki tanggal jatuh tempo bulanan masing-masing sesuai dengan kebutuhan si pembelinya. Misalnya saya perlu 2 bulan lagi jatuh tempo, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, dan seterusnya ya. Bebas ditentukan kapan mau digunakan. Call option ini dapat dimanfaatkan jika seseorang ingin mengunci harga yang harus dibayarkan bagi suatu valuta di masa depan. Ya, tadi ya kalau kita perlu dolar 3 bulan lagi, kita bisa menguncinya di harga 15.000 misalnya. Jika kurs spot dari suatu valuta naik melampaui strike price-nya, misalnya tadi jadi 16.000, pemilik call option dapat mengexercise, yaitu menggunakan haknya dengan membeli valuta pada strike price yang lebih rendah dari kurs spot. Ya, jadi kalau dolarnya ternyata naik harganya, kita bisa gunakan karena kita belinya jadi lebih murah, ya kan? Strategi ini kurang lebih sama dengan strategi yang digunakan oleh pembeli kontrak future. Nah, ini juga Ibu bold kuning, highlight. Jadi, si call option ini sama dengan kita sebagai pembeli kontrak future. Maksudnya sama itu posisinya gitu ya, posisinya itu sama. Jadi untuk mengunci si harga ini biar tidak terjadi apresiasi terhadap valuta asing yang kita butuhkan ke depannya. Tetapi kalau kontrak future itu mewajibkan pelakunya melakukan sesuatu, yaitu membeli atau menjual. Nah, Ibu, highlight mewajibkan ya. Jadi kalau future tadi wajib kita gunakan. Kalau kita udah bikin kontrak, kita wajib untuk menggunakan kontrak tersebut. Mau rugi, mau untung, tetap harus eksekusi. Ya. Sementara opsi valuta tidak mewajibkan. Nah, ini Bu, highlight juga. Opsi tidak mewajibkan pembelinya. Pemilik call option yang telah jatuh tempo hanya merugi sebesar call premiumnya, yaitu harga pembelian opsi yang mereka bayar pada awalnya. Ya, jadi dia kerugiannya hanya sebatas premiumnya saja. Kalau di cancel nggak mau kita pakai, ya. Jadi ini mirip call option ini mirip kita beli future, pembelian future atau beli forward sama. Fungsinya untuk mengunci harga agar tidak terjadi apresiasi terhadap mata uang yang kita perlukan beberapa bulan lagi misalnya. Jadi di sini terkait dengan hutang, biasanya hutang ya. Karena kan tadi perusahaan melakukan impor sehingga kita punya utang. Nah, utang ini biar nggak jadi gede karena adanya apresiasi, maka kita bisa gunakan si beli future atau beli forward atau kita gunakan currency call option. Ya, tergantung perusahaan mau yang mana. Kalau call option ini tadi lebih fleksibel kali ya, karena dia tidak mewajibkan. Karena kita nggak ngerti ke depan apakah valuta yang kita perlukan tadi bisa turun, bisa naik. Ya, ini kita prediksinya kalau naik ya, kalau naik boleh kita gunakan. Kalau nggak naik, kita yang rugi kalau kita punya ini. Jadi lebih baik nggak dieksekusi, nggak kita gunakan hal ini. Seperti itu ya. Nanti kebalikannya adalah put option. Hubungan antara premi opsi dengan ketiga hal tersebut, hal ini. Jadi premi itu adalah besarnya fee yang ditetapkan oleh si pialangnya ya, atau si brokernya nih.
Dia kan dijualnya lewat broker kan, lewat pasar. Jadi di sini ada brokernya yang memfasilitasi itu. Nah, premi ini adalah biayanya, fee-nya yang harus dikeluarkan. Nah, fee ini atau premi ini itu tergantung beberapa hal. Yang pertama di sini ada tingkat harga spot saat ini relatif terhadap strike price. Kalau harganya spotnya next akan tinggi, gitu ya, otomatis biasanya preminya juga tinggi. Kalau diperkirakan akan mengalami apresiasi yang tinggi, dolar misalnya, otomatis si preminya ini atau biaya premium ini akan tinggi juga biasanya diminta. Ya. Kemudian yang kedua, periode waktunya sebelum jatuh tempo. Kalau jatuh temponya lama, preminya biasanya juga makin gede. Ya, jadi kalau jangka waktu kita perlu yang 3 bulan sama 5 bulan, biasanya beda preminya. Kalau yang 5 bulan lebih lama, biasanya preminya juga lebih besar. Kan gitu, kalau resikonya makin lama waktunya, otomatis kan resikonya makin gede ya. Apalagi kalau setahun, biasanya nggak sampai setahun sih. 30, 60, 90 hari gitu biasanya ya. Atau 120 hari, ya, biasanya gitu. 30, 60, 90, 120. Biasanya seperti itu jangka waktunya. Jadi semakin lama jangka waktunya, biasanya makin besar juga premi yang diperlukan, yang ditetapkan. Nah, yang ketiga ada potensi fluktuasi nilai mata uang. Nah, biasanya valuasi yang fluktuatif itu juga preminya makin besar. Fluktuatif itu makin naik turunnya makin tajam gitu ya. Kayak rupiah lah misalnya, rupiah kan fluktuatif banget tuh misalnya terhadap dolar. Ya biasanya kalau fluktuatifnya tinggi, otomatis preminya juga tinggi. Kalau dolar relatif aman mungkin ya, relatif nggak fluktuatif, nah, sehingga mungkin preminya juga lebih kecil. Gitu ya. Jadi ketiga faktor ini, yaitu tingkat harga spot terhadap strike price, kemudian periode waktunya, dan juga fluktuatifnya ini akan mempengaruhi besarnya dari premi. Nah, itu semua bisa digambarkan dalam rumus seperti ini ya. Faktor yang mempengaruhi premi, nah ini ada rumusannya sih sebenarnya. Ini bacaannya sama dengan kayak gini. Premi ini ditentukan oleh faktor dari S min X, T, dan TO, ya, deviasi standar. S-nya itu adalah spot, kurs spot, dikurangi dengan X itu exercise, harga exercise strike gitu ya. Jadi spot dikurangi exercise-nya, harga saat ini dikurangi dengan harga yang ditetapkan. Itu mempengaruhi premi. Kemudian T-nya itu adalah periode waktunya, ini ya. Semakin panjang makin beresiko sehingga preminya mungkin besar. Kemudian TO itu deviasi standar ya. Deviasi standar ini menggambarkan dari fluktuasi nilai tukar ini. Jadi semakin besar deviasinya, semakin fluktuatif nilai mata uangnya, maka semakin besar juga premi yang ditetapkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Mudah-mudahan jam 12 selesai. Masih banyak banget, belum kasih contohnya. Nanti contohnya ada di PPT, tolong dibaca. PPT-nya ini juga ya, itu tadi download dari sini. Jadi PPT-nya ada di lead juga, nanti dibaca-baca ulang sama buku yang sudah Ibu share. Nanti Ibu berikan latihan untuk kalian memperlancar hitungan-hitungan untuk ngitung si call option sama put option. Faktor-faktor yang mempengaruhi premium call. Oh, ini mau diulang sebenarnya ya. Ini adalah yang tadi juga faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Ada kurs spot, lama waktu, dan juga variabilitasnya. Ini kolomnya tadi ya. Ibu juga jelaskan yang di sini call option. Suatu currency call option diklasifikasikan in the money jika kursnya berjalan melampaui strike price, at the money
pada saat kurs berjalan sama dengan strike price, dan out of the money jika kursnya berjalan dengan lebih rendah daripada strike price-nya. Ini gambarannya, nanti sebenarnya lebih mudah dilihat pakai grafik kontingensi. Ya. Jadi kalau in the money, itu jika kursnya berjalan melampaui strike price. Jadi ada uang masuk. In the money itu kita untung gitu ya. In the money ini kita untung. At the money ini kita BEP, break even point, sama, balance. Out of the money ini kalau kita rugi, kita aja deh gampang ya. Jadi kalau untung, kita bisa in the money, untung, itu kalau tadi harganya strike price-nya lebih tinggi. Bukan strike price lebih tinggi, spotnya lebih tinggi daripada strike price-nya. Jadi dolar yang ditetapkan ternyata lebih tinggi, ternyata terjadi memang apresiasi. Nah, pada saat apresiasi itu terjadi, benar-benar terjadi, kita bisa eksekusi nih call option-nya. Nah, karena di situ kita akan terjadi in the money, keuntungan buat kita. Ya. Kemudian at the money itu pada saat kurs spotnya sama dengan strike price. Jadi misalnya tadi kita udah menetapkan strike price-nya 1 dolarnya 15.000, ternyata pada saat 3 bulan ternyata tepat sama 15.000 juga. Nah, berarti kan nggak ada keuntungan nih kita, ya. BEP, break even point. Kemudian out of the money. Nah, ini kebalikannya tadi in the money, mengalami kerugian. Ternyata setelah dolar 3 bulan, ternyata harganya malah turun. Bukan 15.000, ternyata malah 14.000. Sehingga kalau kita gunakan opsi ini, kita rugi. Gitu kan? Nah, rugi ini disebut out of the money. Itu ya, itu simpelnya kayak gitu. Ini tentu contohnya ya, contohnya bagaimana kita mengimplementasikan teori-teori tadi dalam suatu hitung-hitungan. Tabel pertama ini dilihatnya dari sisi pembeli, tabel kedua ini dilihatnya dari sisi penjualnya, ya. Jadi sebenarnya sama, kalau si pembelinya untung sekian, maka penjualnya rugi sekian, gitu kan? Ini kayak cermin aja, kebalikan. Kalau si pembeli, jadi penjual dan pembeli ini kan saling berkebalikan. Kalau yang satu rugi, satu untung, gitu ya. For example ya, misalnya Lim adalah seorang spekulan yang membeli call option bonds yang memiliki strike price jadi ditetapkan 1,4 dolar dan tanggal jatuh temponya bulan Desember. Kemudian kurs spot berjalan pada tanggal pembelian adalah 1,39. Kita beli 1,4, ternyata yang terjadi 1,49. Ini membayar premium 0,12 per unit. Asumsikan tidak ada fee pialang. Berapa saat terjadi? Beberapa saat sebelum tanggal jatuh tempo, kurs spot Inggris mencapai naik nih ternyata 1,41. Pada saat ini Jim menggunakan opsinya dan kemudian langsung menjual pun dalam pasar spot kepada sebuah bank. Untuk menentukan laba atau rugi yang dialami, ini udah azan ya. Pertama, hitunglah pendapatannya. Jadi kita bisa hitung dulu tadi, karena strike price 1,4, ya kan? Kemudian nanti bisa dijual di spot 1,41. Untung apa rugi nih? Untung apa rugi? Masih ada di situ? Masih ya, mudah-mudahan masih dengar Ibu. Oke, jadi untung ya, sebenarnya untungnya yaitu 0,01 ya untungnya. Nggak kurangin aja nih. Harga tadi penjualan 1,41, kita bisa jual, eksekusi pada harga 1,41. Kemudian dikurangi harganya kita beli 1,40 yaitu strike price-nya. Dan premiumnya, premium itu tadi apa? Fee-nya ya. Premiumnya kita untuk beli dikurangi. Jadi ini dikurangi ya. 0,012. Jadi sebenarnya kita masih rugi nih kalau dihitung. Si Lim ya. Lim ini masih rugi minus 0,0002. Nah, ini dikalikan, ruginya dikalikan, sebenarnya semuanya ya, dikalikan dengan unitnya.
satu kontrak itu isinya 31.250 unit. Jadi tinggal dikalikan kerugiannya. Ya, itu dari sisi si pembeli. Nah, dari sisi penjual sebaliknya. Harga penjualannya di strike price 1,40, harga pembeliannya pada saat spotnya mau digunakan itu 141. Jadi di sini dia sebenarnya ada keuntungan ya, 0,01 ditambah premiumnya. Ya, kalau si penjual otomatis dapat premium kan, nah itu ditambahkan pada keuntungannya sini, sehingga dapatnya 0,002. Nah ini dikalikan juga dengan unitnya. Ya, coba nanti dipelajari lagi, dibaca-baca lagi ya untuk ini. Posisikan kalian sebagai pembeli dan posisikan kalian sebagai penjual. Jadi lebih enak kan kalau kita lebih mudah untuk memahami. Jangan kebolak-balik juga posisi harga penjualan dan pembelian. Opsi jual. Kalau tadi kita beli, sekarang jual. Sama, tinggal kebalikannya. Faktor yang mempengaruhi preminya juga sama ya. Ada kurs spotnya, jadi semakin tinggi kurs spotnya juga makin tinggi si preminya. Kemudian periode waktunya makin panjang, jatuh temponya, periodenya, maka preminya juga makin besar dan juga fluktuasi dari nilai tukarnya, deviasi standarnya. Ya. Ininya juga sama, di opsi jual ada in the money, at the money, dan out of the money. Cuman kebalikannya juga. Jika kursnya nilai tukar ini lebih kecil, lebih menguntungkan. Jadi kalau opsi jual, kalau opsi jual itu harapannya adalah terjadi depresiasi ya. Kalau tadi opsi beli, harapannya terjadi apresiasi, kenaikan. Kalau opsi jual ini harapannya terjadi depresiasi. Udah azan, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini ya. Kita break dulu sebentar ya, 5 menit.
Oke, kita mulai lagi ya. Yang lainnya udah siap? Masih ada di situ? Terus rasa sendiri di sini? Masih, Ibu. Masih, alhamdulillah. Masih, Ibu. Masih. Kirain Ibu ditinggal sendirian. Ini sampai mana kita? Nanti dibaca-baca lagi ya untuk memahami ini biar nggak kebolak-balik. Sebenarnya mudah sih, cuman ya takut kebolak-balik gitu. Tadi sampai sini ya, di opsi jual ini atau put option ya, put option. Ini adalah sama kalau posisinya kalau kita punya piutang. Kayak tadi di kalau kita jual future atau jual forward. Jadi ini di sini jual opsi jual. Posisinya sama. Jadi bayangkan kalau kita mengekspor barang ke Amerika, kemudian dibayarnya dengan dolar tentunya. Nah, kita takut piutangnya kita, karena tadi penjualannya nggak secara tunai, kita takut piutangnya kita ini jadi turun nilainya. Takut si dolar ini jadi turun, sehingga kita menguncinya pada harga yang tertentu gitu ya. Jadi di sini kalau in the money itu untung kan, in the money itu ada untung. Untung itu terjadi jika kurs nilai tukar saat ini lebih kecil dari strike price-nya. Ya. Jadi strike price-nya 15.000, misalnya ditetapkan 1 dolar 15.000. Ternyata dolarnya turun, mengalami depresiasi. Nah, di sini kita bisa gunakan in the money. Kita bisa menggunakan opsi tersebut, opsi jual ini, karena di sini menguntungkan. Kalau at the money balance, di mana kurs nilai tukar itu sama dengan strike price, ya, kita mau gunakan boleh, enggak boleh. Out of the money, jika nilai tukar kurs saat ini lebih tinggi dibandingkan strike price dari harga strike price-nya, sehingga tidak menguntungkan. Nah, kalau out of the money ini kebalikannya. Jadi kalau ternyata dolar makin mahal, depresiasi, jadi malah kita rugi di sini ya. Jadi ini kebalikannya dengan opsi beli tadi. Kadang kebalik nih opsi jual membeli. Nah, buat gampangnya, kalau ibu kan kalau beli itu call. Nah, inget tuh kalau ada tukang bakso lewat, call berarti kita beli. Nah, kita beli tuh baksonya nanti. Kalau kita jual put ya, nah kita taruh aja, barang kita, jadi kita taruh, kita jual barang tersebut. Nah, kita letakkan, kita put, kita jual berarti. Kalau kita call, bang beli, nah berarti call option ini beli, gitu. Ya nggak kebolak-balik, biar gampang. Next ya. Nah ini untuk contohnya, untuk put option. Contoh suatu kontrak opsi jual atas pound sterling Inggris memiliki informasi berikut. Preminya 0,04. Premi ini berarti yang harus kita bayarkan fee-nya, kita harus bayar 0,04. Exercise price-nya atau strike price-nya 1,4. Kontrak ya, satu kontraknya terdiri dari 31.250. Kemudian seorang spekulator yang beli opsi jual ini memutuskan untuk menggunakan opsi sebelum akhir masa berlaku ketika spotnya 1,3. Berarti pada saat itu rendah ya. Pada saat ini kan rendah berarti untung kan kalau terjadi depresiasi. Pada saat itu spekulator membeli pounds di pasar spot. Oke, berarti ini hitungannya kita jualnya tadi di exercise price 1,4. Kemudian kita
bisa beli di 1,3 spotnya. 1,3. Jadi ada keuntungan berapa nih? 0,1. Ya kan? 0,1 keuntungan. Dikurangi dengan fee yang harus kita keluarkan sebesar 0,04. Sehingga keuntungannya adalah 0,06. Nah, ini tinggal dikalikan dengan satu kontraknya berapa? 31.250. Sebaliknya ini juga kayak gitu ya. Jadi kalau di sini preminya itu dikurangkan. Kalau yang tadi preminya ditambahkan. Oke ya, nanti pelajari lagi. Nanti Bu kasih contoh untuk ini ya, untuk memperdalam kalian. Coba nanti latihan. Nah, ini grafik kontingensinya. Kelihatan nggak? Agak kecil. Nah, gini ya. Ini sangat membantu kita sebenarnya untuk memahami bagaimana sih cara kerja si opsi ini tadi. Ini sebenarnya sama sih, opsi future ini tadi sama ya. Grafiknya seperti hampir mirip kayak gini lah. Kita ke grafik untuk si pembeli opsi beli dulu ya. Berarti di sini call option untuk si pembeli call option ya. Kita membandingkan harga yang dibayar untuk membeli opsi beli terhadap kemungkinan penerimaan dalam berbagai skenario kurs nilai tukar. Di sini ada grafik ini Y ya, sini ya. Y ini net profit per unit atau laba bersih per unitnya. Di sini garis X-nya ini adalah future spot rate-nya atau kurs spotnya di masa depan. Dari 0,146 ke semakin ke kanan makin besar ya, pastinya kurs spotnya makin gede. Kemudian di sini sebentar, exercise price-nya. Jadi harga exercise-nya 1,54. Preminya berapa nih? 0,02. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh ada in, ada at, ada out. In itu kalau menguntungkan, at the money kalau balance, BEP, out of money kalau rugi. Nah, Ibu cek deh. Coba Evriana. Nah, ini posisi in, at, out-nya mana nih? Ini strike price, sini ya, strike price titik ini 1,5, premiumnya 0,2, berarti ditambah ya. Strike price, jadi harga yang harus dikeluarkan oleh kita beli adalah harga exercise price-nya ini ditambah premiumnya. Berarti 1,52 titik ini. Oke, yang termasuk in, at, dan at out mana? Coba, Evri bisa jawab? Ya. Maaf Ibu, saya masih kurang paham. Sinyalnya juga putus-putus di sini. Oh gitu ya? Jadinya Oke. penjelasan Ibunya kurang. Yang lainnya suaranya diterima Ibu putus-putus atau cuma Nevriana? Apa emang suara Ibu putus-putus? Sinyal sayanya sih Bu di sini soalnya. Oh gitu ya. Jadinya saya kedengaran, iya. Oke, ya mudah-mudahan yang lainnya menerimanya dengan jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, Ibu jelaskan dulu deh. Ini emang agak jelimet sih, tapi kalau dibaca berulang-ulang insya Allah ngerti. Tadi kan kita ada posisi rugi, untung, dan PP ya. Kalau kita punya nih, kita beli opsi call ini opsi call ya, kita beli, kita sebagai pembeli. Nah, kita kan ada di 1,52 ya. Kita udah keluarin harga exercise-nya, itu harga yang harus kita bayar. Kemudian preminya 1,02. Maka titiknya ini 1,52 ini adalah BEP-nya. BEP apa tadi? BEP itu kan disebut at the money ya. Impas gitu ya. Oke, Ibu jelasin dulu deh yang biru dulu.
lupa kelewat. Jadi biru ini adalah preminya 0,02 ya kan. Jadi kita kan mengeluarkan tuh biaya preminya yang harus kita bayar sebesar 0,02. Makanya kita ada grafik di bawahnya nih. Di bawah kursnya ini di 0,02. Sehingga ini adalah harga yang harus kita bayarkan kepada pialangnya. Nah, ini strike price-nya 1,5. Titik impasnya kita bukan di 1,5, tetapi di 1,52, di mana strike price ditambah dengan premiumnya, ya 1,2. Sehingga 1,52 ini adalah harga impasnya kita. Kalau kita mau gunakan opsi ini, kita nggak untung, nggak rugi, ya kan? Pas titiknya. Kan tadi opsi beli ini menguntungkan kalau terjadi apresiasi kenaikan, ya kan? Kalau harganya naik, baru kita untung in the money, baru kita bisa gunakan. Kalau terjadi depresiasi, maka rugi. Kita nggak bisa gunakan. Nah, kan atas dasar itu, maka kalau harganya naik ke sini semakin besar, di atas 1,52, misalnya 1,54, maka kita bisa gunakan opsi ini, karena ini akan menguntungkan. Makanya posisi di sebelah kanan ini adalah posisi in the money, ya. Jadi semakin besar akan semakin menguntungkan. Oke, jelas ya. Nah, kalau terjadi depresiasi nih, penurunan di sini, nah, opsi ini nggak menguntungkan. Kita nggak usah pakai opsi ini. Kan tadi opsi milih boleh gunakan, boleh enggak. Nah, kalau harganya ternyata lebih rendah dari 1,52, berarti terjadi out the money. Keluar uang, rugi. Nggak usah digunakan. Kayak gitu ya. Ini gambaran yang sederhana. Jadi tadi apa yang udah Ibu jelaskan, kalau digambarkan tuh sebenarnya sederhana banget kayak gini. Jadi cukup apalin grafiknya. Itu akan mempermudah kalian. Preminya nanti kalian bisa rubah-rubah tergantung soalnya misalnya. Preminya misalnya 0,4 ya taruh aja di sini. Berarti nanti ketemu BEP-nya berapa. Ya. Itu grafik kontingensi bagi pembeli opsi beli, call option. Sekarang ini kebalikannya nih. Ini penjual dari call option. Membandingkan premi yang diterima dari penjual opsi terhadap penerimaan dari pembeli jual opsi pada berbagai kemungkinan. Kalau ini kita lihatnya dari sisi penjualnya ya, dari jualnya. Kalau yang tadi di pembeli, ini penjual. Kalau penjual berarti kan ini dengan kondisi yang sama ya, di mana strike price-nya atau exercise price-nya sama di titik 1,5. Nah, karena dia di posisi penjual, otomatis dia dapat premi kan. Preminya makanya di posisinya di atasnya kurs spot. Karena itu merupakan keuntungan dia. Ya, dan merupakan keuntungan sehingga posisinya di atasnya. Oke. Sehingga titik at the money-nya di posisi 1,52. Ini adalah posisi at the money. Tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Ya, netral atau balance. Kemudian, kalau terjadi apresiasi, kenaikan dolar, berarti di samping kanan. Misalnya terjadi 1,54. Kira-kira perusahaan untung apa rugi? Si penjual opsi ini untung atau rugi? Kalau di samping kanan nilainya naik. Untung, Bu. Untung? Nah, ternyata masih kebalik nih, Samuel. Oh, kalau kebalik. ini Kebalik ya, Bu? iya, kebalik. Jadi kalau ini tadi opsi beli, pembelinya kan kalau kenaikan dia untung. Tapi sebagai penjual, kalau dia naik, dia malah rugi. Jadi kalau dia terjadi apresiasi, dolarnya jadi 1,54, dia rugi. Kan dia jadi bayarnya lebih mahal. Ya kan? Kan dia harusnya bayarnya di sini titiknya. Karena dia jual, dia harus bayar di sini. Jadi lebih mahal. Ini posisinya, posisi kalian sebagai penjual itu sama dengan kalian punya piutang. Ya. Kalau kalian punya piutang nih di sini. Kan?
Jadi dia kalau terjadi depresiasi, dia malah untung. Jadi posisi at the money-nya di 1,52, posisi di sini 5,4 dan seterusnya ke kanan, ini terjadi out the money, kerugian. Dan di sebelah kirinya kalau terjadi depresiasi, penurunan ya, dia malah untung. Jadi depresiasi, penurunan, dia untung. Ya. Coba nanti dipelajari lagi dari grafik-grafiknya. Ini untuk call option. Kemudian ini untuk put option. Put option juga sama, dilihat dari dua sisi ya, dari sisi pembeli dan dari sisi penjual. Ini kok sama sih, salah nih ya, ini penjual ya harusnya. Jadi di sini Ibu nggak terlalu lihat ini kecil-kecil banget sini. Strike price-nya 1,53, premiumnya kalau dari 1,2 ini premiumnya 0,03 ya. Karena ini opsi put option, maka intinya kalau put option itu kalau depresiasi malah untung. Ya. Kebalikan tadi dengan call. Jadi kalau ini terjadi depresiasi untung. Kalau terjadi apresiasi rugi. Sehingga di sini ini 0,3 ya, V-nya ya, 0,03. Maka harga add-nya adalah 1,5 di strike price dikurang dengan 0,03. Jadi akan ketemu di titik 0,47 ya. 0,47. Di sini adalah posisi at the money. Kemudian ini kan harapannya terjadi depresiasi kan kalau ini. Jadi kalau terjadi depresiasi semakin ke kiri maka akan menguntungkan in the money. Sebaliknya kalau terjadi apresiasi ke kanan maka terjadi out the money, kerugian. Ya. Kadang Ibu juga suka aku bolak-balik, tapi ini benar yang ini benar. Ini kebalikannya. Nah, ini cerminan sepertinya, cerminannya. Jadi kalau ini itu kayak si pembeli opsi beli. Nah, posisinya kayak gitu. Jadi kalau ke kanan semakin kursnya ini ke kanan dia untung. In the money-nya di sisi kanan. At the money-nya di 1,47. Nah, semakin ke kiri dia rugi. Out the money. Ya. Coba nanti dibaca-baca ulang, dipelajari ya. 12:30, Ibu sebenarnya terlambat ini. Oke. Ini mata uang bersyarat, opsi mata uang bersyarat. Dibuat dengan premi bersyarat, berarti bahwa premi yang dibayar untuk opsi tersebut tergantung pada pergerakan nilai mata uang selama periode tertentu. Kalau tadi si preminya udah ditentukan, misalnya tadi ada 0,2, ada 0,3 gitu ya. Jadi mau naik, mau turun udah ngikutin itu, gitu kan, udah ditetapkan segitu. Nah kalau ini bersyarat nih, preminya naik turun nih, tergantung pada kondisi harga valutanya. Enak juga ini, mungkin nggak merugikan. Mungkin ya, belum pernah soalnya. Prakteknya sih belum, teorinya ya. Oke. Udah mau selesai, ini tinggal teorinya aja. Para spekulan mungkin percaya bahwa spekulasi dalam currency future dan valuta opsi ini dapat memberikan laba abnormal positif secara terus-menerus.
Hal ini tidak akan terjadi jika pasar currency future dan pasar opsi valutanya efisien. Dalam pasar falas yang efisien, setiap kontrak yang tersedia akan memiliki harga yang mencerminkan semua informasi yang relevan. Jadi para spekulan tidak akan mampu mengeksploitasi informasi yang ada untuk mendapatkan laba abnormal positif. Setiap informasi yang muncul akan langsung mengubah pesanan jual dan beli, sehingga mendorong harga dari kontrak future dan kontrak opsi untuk mencerminkan semua informasi tersebut. Jadi di sini itu kan tadi spekulan itu kan cari keuntungan kan dari selisih harga jual dan belinya. Nah, terjadinya perbedaan ini kan harga jual dan beli itu karena terjadinya informasi yang diterima ya. Dan nggak semua orang itu punya informasi yang sama kan. Kita kan nggak ngerti ke depan mau terjadi apa, nanti ada kebijakan apa, bisa merugikan, bisa menguntungkan gitu kan. Nah, karena itu kalau kita nggak sebagai spekulan mungkin kita nggak bisa ya membaca situasi kondisi itu dengan mudah. Tapi spekulan ini biasanya kan dia udah punya pengalaman yang banyak, dia ngerti biasa terjadi pergerakan fluktuasi dari nilai tukar, kemudian dia juga menguasai informasi, dia punya link-link yang cukup banyak di semua negara mungkin ya. Kemudian dia juga menguasai teknologi juga, informasi teknologi dia kuasai, sehingga dengan informasi yang dia miliki itu dia punya lebih cepat ngerti apa yang terjadi, sehingga dia bisa cari celahnya tadi, ada perbedaan harga itu. Tapi karena perbedaan harga ini nggak akan lama ya, perbedaan harga ini akan berlangsung sangat singkat sebetulnya. Karena otomatis akan seimbang antara harga jual dan belinya biasanya. Ada perbedaan sih sedikit, faktor-faktor lain di luar dari ini yang nggak bisa dicerminkan di sini gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya mereka itu agak bisa sih cari keuntungan, tapi dalam waktunya itu nggak lama gitu. Kalau kita kira-kira bisa nggak nih cari keuntungan? Buat jajan kita bisa cari ini buat nambah uang jajan, kita main falas yuk gitu. Bisa nggak nih kira-kira? Coba aja ya. Jadi kita jual beli falas, untung-untung dikit lah. Yang ada malah rugi banyak. Nggak jadi jajan, uang jajannya hilang. Pasar currency future dan pasar opsi ini biasanya dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari gejolak nilai tukar, bukan untuk menghasilkan laba spekulatif. Jadi di sini ditekankan lagi bahwa sebenarnya spekulator itu agak sulit bermain di sini. Ya walaupun ada kemungkinan tapi sulit. Jadi sebenarnya tujuannya kita belajar derivatif ini adalah untuk lebih fokus pada perdagangan internasionalnya. Bagaimana perusahaan dapat melindungi valuta asingnya dari pergerakan nilai yang random yang tidak pasti, gitu ya. Sehingga perdagangannya ini bisa lebih terprediksi. Bukan untuk main kayak spekulan-spekulan ini, gitu ya. Oke, alhamdulillah selesai. Ini adalah resumenya. Silahkan baca sendiri intinya dari apa yang sudah kita pelajari ini. Sebenarnya simple. Coba kalian lihat lagi di perbedaan antara tadi ada forward, ada future. Intinya di situ perbedaannya apa. Kemudian sama option. Kemudian di grafiknya tadi. Nah, kalian dengan pahami grafik tadi, mau diputer-puter di posisi penjual, pembeli, mau sebagai future, mau sebagai forward opsi, insya Allah nggak ketukar-tukar gitu, ya. Jadi pahami lagi di grafiknya tadi ada 4 grafik di posisi sebagai penjual, pembeli, ya, call option dan put option. Itu sebenarnya intinya itu, dan itu sama berlaku juga untuk forward dan future, ya. Coba itu didalami lagi, diputer-puter bagaimana biar nggak kebolak-balik, ya. Jadi ini tadi Ibu sampaikan gampang-gampang, mudah gampang. Nanti Ibu berikan contoh soalnya ya, sambil kita masih ada waktu setengah jam untuk baca-baca belajar.